Sebut dengan kalimat itu dengan bahasa yang lembut. Itu rayuan paling indah yang mengguncang arsy. Ada 3 tempat yang disebutkan dalam Al-Quran dan itu mempercepat terkabulnya doa. Satu apa? Masjid. Misalnya di Al-Baqarah ayat 114, penyebutan masjid pertama. 2 apa? Musalla. Kita temukan juga musalla di Al-Baqarah ayat 125. Kemudian yang ketiga ada mihrab. Nah, mihrab ini contoh. Ada sosok Nabi di dalam Al-Quran yang ketika beliau berdoa, itu baru selesai doanya, seketika langsung dijawab. Tanpa jeda. Begitu selesai doa, langsung jawaban muncul. Kasusnya terjadi pada kasus rumah tangga. Mohon maaf, ini nanti menjadi pedoman yang bisa diamalkan. Pada kasus rumah tangga yang ditetapkan oleh Allah agak terlambat dalam kehamilan. Bahkan yang ini agak ekstrim. Karena yang perempuannya divonis, mohon maaf, ya sudah monofos dan mandul. Secara klinis tidak mungkin, secara medis mustahil. Tapi apa yang terjadi? Poin pertama, yang dituntut itu bukan hasilnya. Bukan mengandungnya, lahirnya anak. Yang dituntut dilihat oleh Allah itu ikhtiarnya. Kesungguhan kita untuk berikhtiar. Menjemput takdir yang Allah tetapkan pada diri kita. Maka, beliau ini namanya Nabi Zakaria. Punya istri, namanya Eliasobat. Bahasa latinnya disebut Elizabeth. Ini serius. Ya, nanti buka kitabnya Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir punya kitab diantaranya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, juga nanti dalam tafsir surah Ali Imran di ayat 38 sampai 39. Dikaitkan dengan ayat 35 sampai 37. 35-nya itu dialami oleh Hannah. Hannah itu istrinya Imran alaihi wassalam. Nanti punya anak namanya Maryam, perempuan. Maryam punya anak namanya Isa, anak laki-lakinya Maryam. Anak laki-laki namanya bin, maka disebut Isa bin Maryam. Hannah itu punya saudari, ya. Saudarinya namanya Eliasobat atau dikenal dengan Elizabeth. Dia menikah dengan Nabi Zakaria alaihi salam. Maka diuji oleh Allah, di antara ujiannya belum memiliki keturunan. Tidak tanggung sampai Zakaria alaihi salam sudah semakin sepuh, rambutnya memutih, fisiknya sudah letih. Itu dilukiskan nanti di Quran surah ke-19 Maryam. Jadi kalau Anda ngaji dari ayat 1 sampai punya keturunan ayat 15, itu kita akan temukan kalimat yang sangat menyentuh hati. Ya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, walaupun rambutku sudah memutih, ya, ra'su syaiba sudah memutih, sudah ubanan, fisikku sudah letih, tapi aku nggak pernah putus ikhtiar dan keyakinan pasti dapat anugerah darimu. Itu poinnya dulu ya. Maka apa yang terjadi? Beliau kemudian berdoa menunaikan sholat di mihrabnya Maryam. Ini singkat saja karena materi kita bukan ini, tapi saya sedikit dalamkan. Maryam punya mihrab. Mihrab itu tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah saja. Di antara keutamaan mihrab, salah satunya mempercepat terkabulnya doa. Kenapa imam itu tempatnya di mihrab? Selain memimpin sholat, imam punya kualifikasi yang dekat dengan Allah, paham fikih sholat, khusyuk dalam menunaikan, sehingga semua doa-doa yang dibacakan oleh imam berpotensi cepat dikabulkan oleh Allah. Itu diantara hikmahnya kenapa tempatnya mihrab. Nah, mihrab itu tidak harus berada di dalam masjid. Maksudnya tidak dibatasi untuk tempat imam di masjid. Kalau ibu dan bapak ingin buat mihrab di rumah boleh. Ada 3 tempat yang disebutkan dalam Al-Quran dan itu mempercepat terkabulnya doa. 1 masjid, 2 musalla, yang ketiga mihrab. Jelas? 1 apa? Masjid. Misalnya di Al-Baqarah ayat 114, penyebutan masjid pertama. 2 apa? Musalla. Kita temukan juga musalla di Al-Baqarah ayat 125. Kemudian yang ketiga ada mihrab. Nah, mihrab ini silahkan Anda bisa bikin di rumah. Bisa dalam bentuk kamar, tidak harus begini. Bentuk kamar. Kalau kamarnya cukup, misalnya terbatas, nggak ada masalah, hamparan sejadah. Ya, prinsip mihrab itu bukan ruangannya. Satu tempat, apakah itu sempit atau luas, tapi dikhususkan untuk ibadah saja. Kalau sedang tidak ibadah, keluar dari situ. Ya, termasuk ngobrol, bikin status, jawab WA, keluar.
Ceklik, jangan ganggu ya, sedang di mihrab. Nah, keluar. Nah, jika kita biasakan punya tempat ini, fokuskan untuk ibadah saja, maka tempat itu memberikan dua keutamaan. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, dimudahkan dalam mendapatkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Jadi ada yang rizki itu sifatnya kasbi, kasbi itu yang dicari. Ya, yang dicari. Kita mencari dengan ikhtiar. Ada yang kedua, rizki itu yang sifatnya pemberian, atau Rabbi, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah sifatnya. Nah, yang anugerah ini yang sering diistilahkan dalam Al-Quran min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak diduga. Mihrab itu berpeluang mendapatkan bagian kedua, anugerah rizki dari sisi yang tidak diduga dan sifatnya tanpa batas. Saya ambil contoh begini. Maaf ya Bu ya, saya 2 kali menyampaikan ini. Kalau ada perempuan divonis secara medis, sudah monofos dan mandul, ada keterbatasan nggak untuk mengandung? Ada kan? Ya kan? Terbatas kan? Nah sekarang, kasus ini terjadi pada istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau sudah berdoa, sudah berikhtiar, lalu melihat Maryam ada di mihrab, terkabul dengan cepat doanya, maka di mihrab Maryam itu beliau menunaikan doanya dalam sholat. Satu mihrab, kedua sholat. Sholat itu kalau benar dilakukan itu mempercepat terkabulnya doa. Sholat. Makanya orang tua kita kan selalu mengatakan ya, kemanapun kau jangan lupa sholat ya. Mau keluar negeri jangan lupa sholat ya. Makanya ibu kalau telepon anaknya di pesantren, yang ditanya sholatnya dulu Bu. Ya, apa kabar nak? Itu kan, sholatnya bagaimana? Quran sudah berapa hafalan? Nah, ini yang pertama ditanyakan bekal. Uangnya masih ada nggak? Terus di ujungnya baru, jangan lupa sholat ya. Nah, dibalik Bu. Sholatnya bagaimana? Quran sudah berapa juz? Ya, jangan lupa makan ya, jaga kesehatan. Ujung, pertama dahulukan imannya dulu ini. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, apa yang mustahil bagi Allah? Dekatkan dulu dengan Allah sehingga dia merasa punya Allah. Kalau dari kecil anak itu sudah merasa dekat dengan Allah, Allah yang merawatnya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di Quran surah 3 ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Kalau ada orang tua mendekatkan anaknya kepada Allah, maka Allah akan rawat anak itu sampai dia tumbuh dewasa dan kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Berdoalah Nabi Zakaria di mihrab ini, perhatikan doanya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un doa. Kalau kita baca dari awal mihrabnya, Anda akan temukan kalimat ini. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un doa. Ya Allah, perhatikan, di mihrab Maryam itulah Nabi Zakaria berdoa. Kemudian doa dipanjatkan dalam sholat saat berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qaimun, sedang berdiri. Masih menunaikan sholat, yusalli. Ditunaikannya di mihrab, fil mihrab. Qaimun yusalli fil mihrab. Beliau berdoa masih dalam berdiri, menunaikan sholat di mihrab. Apa doanya? Ya Allah, semua mengatakan istriku mustahil punya keturunan. Tapi aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Oke? Jika ada, perhatikan rumus ini. Jika ada orang mengatakan mustahil, ini nggak mungkin, ini nggak bisa, ini nggak akan dapat. Itu tanda pertama dari Allah supaya Anda berpaling dari semua pandangan manusia dan segera minta langsung kepada Allah, karena Allah akan memberi tanpa campur tangan makhluk manapun. Ingat itu ya. Kalau ada yang mengatakan, Pak, pekerjaan ini nggak mungkin Bapak bisa. Bu, ini mustahil Ibu bisa kerjakan. Itu tanda pertama dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, karena Allah hanya ingin memberikan pada Anda secara langsung tanpa campur tangan makhluk. Maka cara mintanya bangun malam. Kenapa malam? Karena lebih menyentuh kepada hati, lebih khusyuk. Aktivitasnya hening. Itu ada di Quran, surah Al-Muzammil ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'u wa aqwamu qila. Kalau malam itu kita berdoa, rasanya lebih khusyuk, lebih hening. Nah, dalam keheningan itulah kita meminta kepada Allah dengan khusyuk. Minta. Bagaimana cara memintanya? Sebut dulu nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang disebut Al-Asma'ul Husna.
Rumusnya ditemukan di Quran surah ke-17 di ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya kebutuhan, minta sebut nama Allah. Kalau belum tahu, sebut ya Allah. Makanya fitrah di lisan kita, kalau ada apa-apa langsung keluar ya Allah. Ya, bahkan kepleset pun ya Allah. Minta tolong kan? Keluar lihat gelap, gelap, mendung, ya Allah gelap. Itu fitrah. Tandanya kita bertuhan. Jelas? Nah, kalau kita ingin naik level, sebut ya Rahman yang maha sayang kepada saya. Ya, sebut dengan kalimat itu dengan bahasa yang lembut. Itu rayuan paling indah yang mengguncang arsy. Ya Allah, terima kasih Engkau menguji aku dengan sakit. Tapi aku yakin Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang maha sayang saja tidak menembuhkan saya, kepada siapa lagi saya harus meminta? Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Sembuh Pak. Pakai iman mintai. Bu. Kalau tahu, pilih nama-nama terbaik yang Allah sudah siapkan sesuai dengan kebutuhan kita, hajat kita. Itulah namanya Al-Asmaul Husna. Jadi Al-Asmaul Husna itu bukan sekedar nama indah, bukan. Tapi nama-nama terindah yang keindahannya disiapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh rizki, ya Razak. Butuh ilmu, sedang belajar, ya Al-Alim. Ada masalah minta solusi, ya Al-Fattah. Ingin diberikan kelapangan sabar, ya Sabar. Orang mengatakan terbatas. Saya ingin meminta melebihi batasan itu, sebut namanya ya Al-Wahhab. Ya Al-Wahhab. Kalau dipersingkat, hab. Kalau untuk sendiri, li. Kalau banyakkan, lana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyah qurrata waj'alna. Yang ini karena kasusnya tunggal, untuk sendiri, maka beliau memilih satu tunggal. Habli. Qala rabbi habli. Min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan, aku nggak mungkin punya keturunan. Tapi aku punya keyakinan Engkau maha pemberi tanpa batasan. Maka mohon ya Allah, anugerahkan dari sisimu saja. Karena yang lain mengatakan mustahil, aku minta darimu saja ya Allah. Engkau pasti mendengar doaku. Innaka sami'ud du'a. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabul, kepada siapa lagi aku mesti bermohon? Anda tahu apa yang terjadi? Apa kaitan dengan pembahasan kita? Jawabannya ayat 39 langsung menggunakan fa. Bukan waw, bukan thumma. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Pakai fa. Maksudnya apa? Maka langsung turun malaikat diutus oleh Allah. Doanya selesai, salatnya belum selesai. Masih berdiri dalam salat, belum selesai salatnya. Saking khusyuk salatnya, saking benar salatnya, baru selesai doa, belum selesai salatnya. Doanya selesai, jawaban langsung turun. Paham? Ya, jadi ibu kalau ngapalin Al-Asmaul Husna, silakan hafalkan semuanya. Tapi kalau ibu mau minta, tidak harus ibu sebut semua. Ya. Misal, Sabar untuk masalah, Razak untuk rizki, Alim untuk ilmu, Fattah untuk kemudahan. Ibu minta semua, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Al-Qudus, sebut, ya Al-Fattah, ya Sabar, ya Razak. Ibu nggak punya masalah, nyebut Sabar, kasih masalah tuh.